Run. Oke teman-teman, salam sehat untuk kita semua, dan kiranya teman-teman semua masih dalam keadaan yang sehat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita tidak melaksanakan tatap muka. Karena itu, saya membuat video pembelajaran ini agar teman-teman bisa belajar dari rumah. Pada kelas 11, materi yang pertama akan kita belajar adalah berapresiasi seni rupa. Dalam video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan bisa memahami konsep apa itu berapresiasi seni rupa. Kita lihat yang pertama, berapresiasi seni rupa. Berapresiasi sendiri berarti memberikan sebuah penghargaan atau penghormatan. Seni sesuatu yang bersifat indah. Kemudian rupa, kata lainnya bentuk atau wujud yang bisa dilihat. Dengan demikian, secara harfiah, berapresiasi seni rupa berarti memberikan penghargaan terhadap sesuatu yang indah yang bisa dilihat. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lihat pengertiannya. Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni. Kita lihat yang paling penting di sini adalah kata mengindra. Jadi kalau kita mengindra, itu berarti kita mengamati. Kita mengamati. Kata kuncinya adalah mengindra. Setelah kita melihat sesuatu, atau dalam hal ini karya seni rupa, pasti kita merasakan. Kita merasakan, dan setelah kita merasakan, pasti kita menikmati. Kita menikmati, dan setelah kita menikmati, pasti kita menghayati. Dan setelah menghayati, pasti ada sebuah penghargaan yang diberikan. Jadi, apresiasi pada seni rupa itu muncul ketika kita melihat sebuah karya seni rupa. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Wah, sepertinya kata-kata ini membingungkan teman-teman. Artinya variasi konvensi artistik di sini maksudnya, ya, ketika kita mengamati atau mengindra karya seni rupa, maka secara tidak langsung kita menghargai dan mengindra semua ketentuan-ketentuan umum dalam dunia seni. Itu maksudnya variasi konvensi artistik. Artinya semua ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam dunia seni. Kita melangkah ke slide berikut. Kita lihat pengertian menurut para ahli. Menurut Brent G. Wilson, secara teoritik, teoritik ini maksudnya, biasanya sebuah teori itu kan lahir dari sebuah pemahaman. Dengan demikian, kalau dikatakan secara teoritik, berarti sebuah pengertian yang lahir dari sebuah pemahaman. Kita lihat. Secara teoritik, menurut Brent G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain. Domain ini maksudnya ruang lingkup, bisa juga berarti wilayah, yaitu perasaan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut feeling. Kemudian dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan, itu maksudnya feeling ini, merasakan keindahan. Kemudian yang berikut penilaian, yang dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan valuing, terkait dengan nilai seni. Dan empati, bagaimana ketertarikan kita terhadap seni.
yang disebut dengan empati atau empathizing, terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk kepada orang-orang yang menciptakan. Jadi, seperti yang dikatakan pada awal, apresiasi adalah sebuah bentuk penghormatan terhadap dunia seni rupa, termasuk kepada orang yang menciptakannya. Berarti ketika kita mengindra sebuah karya seni atau hasil dari sebuah karya seni, atau contoh konkretnya begini, kita melihat sebuah lukisan. Ketika setelah kita melihatnya, kita memberikan pujian, kemudian kita menghayati, memberi penilaian. Pada saat yang sama sebenarnya kita juga memberikan penilaian atau penghormatan kepada orang yang menciptakan. Lalu kita lihat ke slide berikut. Rasa keindahan dalam diri manusia. Ya, manusia atau kita, teman-teman, bisa mengindra dan memahami sebuah karya seni karena dalam diri teman-teman sudah dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut dengan sense of beauty atau rasa keindahan. Istilah kerennya ya sense of beauty. Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, iya, biasanya konsep tentang seni itu berbeda setiap orang. Misalnya melihat lukisan yang satu, teman A mengatakan ini baik, teman B mengatakan ini kurang baik, teman C ini mengatakan kurang baik atau tidak terlalu bagus. Itu karena ya, ukuran sense of beauty atau rasa keindahan dari setiap orang itu berbeda. Kita sekali lagi membacanya, meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, jelas bahwa setiap manusia sadar atau tidak menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ternyata rasa keindahan ini sering teman-teman lakukan atau praktekkan. Misalnya, ketika memantas diri dalam berpakaian atau memilih dasi. Berpantas diri maksudnya memilih untuk bagaimana berpakaian, merias diri, atau kalau teman-teman pergi kegiatan sore hari atau pergi sekolah, memilih sepatu yang mana dan dandannya bagaimana, ya, itu merupakan aplikasi atau wujud nyata dari apa yang disebut dengan sense of beauty. Sampai di sini teman-teman, Bapak enjoy aja ya. Ini hanya sekedar contoh. Lalu yang berikut, pertanyaan dari teman-teman mungkin seperti ini. Kapan sikap apresiasi itu ditunjukkan? Ya, kira-kira kapan sikap apresiasi itu ditunjukkan? Berarti kalau ditanya kapan, ya berarti ini berkaitan dengan waktu. Kapan? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika kita memberikan apresiasi atau sikap apresiasi itu kita tunjukkan, itu pada saat kita melakukan proses penginderaan atau mengamati. Setelah kita mengamati atau melihat, berarti kita mendapatkan satu pengalaman yang disebut dengan pengalaman estetis. Ya, setiap manusia itu punya pengalaman, tapi yang dikatakan di sini adalah pengalaman estetis. Yang dimaksudkan pengalaman estetis itu adalah pengalaman di mana orang itu menemukan sesuatu atau menemukan seni dalam pengalamannya. Itu yang disebut dengan pengalaman estetis. Contoh konkretnya begini, pengalaman estetis. Ketika saya melihat sebuah patung yang sangat indah, kemudian saya berdecak kagum, menyukainya, pada saat yang sama, itulah yang kita sebut dengan pengalaman estetis. Estetis itu teman-teman kata lainnya seni. Pada saat kita melihat sebuah karya seni rupa dan kita menikmati keindahannya, inilah yang disebut pengalaman estetis. Ya, seperti yang saya jelaskan. Secara psikologis, pengalaman penginderaan karya seni itu berurutan. Ya. Jadi ternyata teman-teman, pengalaman ini juga berurutan. Pertama, kita lihat dari sensasi. Ya, sensasi itu pengertiannya reaksi panca indera kita ketika mengamati seni. Ya, setelah itu pengalaman itu menuju emosi. Ya. Dan karena ada emosi ini, ya, kita bisa mengetahui rasa keindahan. Kemudian impresi. Ya,
Impresi ini maksudnya kesan setelah kita mengamati atau melihat sebuah karya seni. Dan setelah kita mendapat kesan, kita memberi sebuah apresiasi, seperti yang saya jelaskan bahwa sebelum kita sampai kepada sebuah sikap apresiasi atau memberikan penghormatan atau penghargaan, penilaian terhadap sebuah karya seni, maka kita harus melewati proses-proses yang seperti yang disebutkan, dan pada akhirnya memberikan apa yang disebut dengan apresiasi. Nah, dan yang terakhir, setelah kita memberikan apresiasi, pasti ada yang disebut dengan evaluasi atau menyimpulkan. Dengan demikian, pada umumnya karya seni yang dinilai baik akan memberikan kepuasan spiritual dan intelektual bagi pengamatnya. Ya, dari pengalaman estetis ini, kita akan diberi sebuah kepuasan, dan kepuasan itu ada dua, kepuasan spiritual dan kepuasan intelektual. Apa itu kepuasan spiritual? Ya, berkaitan dengan ketenangan jiwa kita, kemudian berkaitan dengan hal-hal rohania. Sementara intelektual itu berkaitan dengan kira-kira setelah melihat sebuah lukisan itu, apa yang ada dalam pikiran kita, apakah mau membuat atau kita hanya mau menilai bahwa ini baik atau buruk. Itu pengalaman intelektual. Atau contoh konkretnya begini, teman-teman. Ketika seseorang sangat merindukan tokoh idolanya, tiba-tiba dia melihatnya dalam sebuah lukisan. Di situ dia mengalami sebuah pengalaman spiritual, meskipun tidak bisa dilihat, tapi dia mengalami apa yang disebut dengan pengalaman spiritual ini. Artinya kerinduan dia untuk berjumpa dengan tokoh idolanya hadir. Kemudian kepuasan intelektual ini, dia memiliki konsep dalam pikirannya. Oh, tokoh intelektual saya ini kelebihannya ini. Itu yang disebut dengan kepuasan spiritual dan intelektual. Itu bagi pengamatnya dalam kaitannya dengan seni rupa. Kita melangkah ke selanjutnya. Ya, ini yang terakhir, teman-teman. Dikatakan tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jadi semua orang hebat itu ya pasti mau belajar. Jadi teman-teman, mungkin penjelasan saya ini kurang berkenan. Nanti pada saat tatap muka saya akan memberikan penjelasan ulang, dan materi ini akan saya share melalui WA group dari teman-teman, dan kiranya teman-teman membagi, membaca, dan memahaminya. Oke, terima kasih. Nanti sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat untuk teman-teman semua. Run. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kok nggak kuliah, juga nggak kerja, tapi ku jawab inilah ku adanya. Yeah. Tapi jangan kira aku nggak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378. Ku jalani apa adanya, aku bahagia, bebas lepas tanpa beban. Aku merdeka, ku jalani apa adanya, aku bahagia.
Yang penting